Halo semuanya, kembali di Jejak Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jejak Hikmah. Jadi, menantu itu jangan pelit. Adik iparmu mau nikah mewah demi gengsi keluarga. Masa bantu sertifikat saja tidak mau? Kalimat tajam itu meluncur begitu saja dari mulut Ibu Lastri sambil membanting sertifikat tanah ke meja makan di depanku. Tanganku gemetar hebat melihat benda berharga pemberian almarhum ayahku diperlakukan seperti barang sampah oleh mertuaku sendiri. Beliau menunjuk-nunjuk wajahku dengan mata melotot, seolah-olah aku adalah penjahat, hanya karena ingin mempertahankan hak milikku. Rasanya sesak sekali. Rumah yang aku bangun dengan air mata dan keringat ayahku kini mau dikorbankan demi pesta sehari yang penuh kepalsuan. Aku hanya bisa terdiam dengan jantung yang berdegup kencang, menahan tangis yang sudah di ujung mata, karena tidak menyangka beliau seberani itu. Tatapan matanya begitu penuh ambisi dan keserakahan, tanpa memikirkan bagaimana nasibku jika rumah ini benar-benar digadaikan ke rentenir. Momen ini menjadi awal dari badai besar yang akan menghancurkan kehormatan keluarga kami, dan aku tidak akan tinggal diam begitu saja. Namaku Amira, seorang wanita yang selalu percaya kalau pernikahan itu adalah menyatukan dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh. Aku tinggal di sebuah rumah yang cukup asri. Rumah yang menjadi satu-satunya peninggalan paling berharga dari almarhum ayah kandungku sebelum beliau tiada. Awalnya, hubunganku dengan Ibu Lastri, mertuaku, terlihat sangat normal dan baik-baik saja, seperti menantu dan mertua pada umumnya. Aku selalu berusaha menjadi menantu yang berbakti, membelikan beliau daster baru, hingga rutin mengirimkan uang belanja setiap awal bulan tanpa pernah absen. Mas Masnu, suamiku, adalah pria yang baik, tapi dia tipe yang tidak enakan dan terlalu penurut kalau sudah berhadapan dengan ibunya sendiri. Kehidupan kami tenang, sampai akhirnya adik iparku, Siska, mengumumkan kalau dia akan segera menikah dengan pria dari keluarga terpandang di kota kami. Sejak saat itu, suasana di rumah berubah total. Ibu Lastri mulai sering membicarakan soal gengsi dan bagaimana pesta pernikahan Siska harus terlihat mewah. Puncaknya adalah sore itu, saat aku baru pulang kerja dan menemukan Ibu Lastri sudah duduk menunggu di ruang tamu dengan wajah yang sangat serius. Sejak sore itu, suasana di rumah terasa sangat mencekam, seolah ada bom waktu yang siap meledak kapan saja di antara kami. Ibu Lastri mulai sering menyindirku saat sarapan. Katanya, jadi orang itu jangan terlalu perhitungan, apalagi sama keluarga sendiri yang sedang butuh bantuan. Beliau sering sekali memuji-muji calon besannya, yang katanya orang kaya raya, sambil melirik sinis ke arahku, seolah aku ini beban bagi keluarga mereka. Setiap kali aku menolak halus soal permintaan gadai rumah itu, beliau pasti langsung membanting pintu kamar, atau sengaja memasak dengan suara berisik. Aku sempat bicara ke Mas Masnu, tapi dia cuma bisa menghela napas panjang dan bilang kalau kita harus maklum karena ibu sedang stres urus nikahan Siska. Firasatku mulai gak enak waktu aku melihat Ibu Lastri bisik-bisik di telepon dengan seseorang, menyebut-nyebut soal jaminan dan uang cepat. Bahkan aku sempat memergoki beliau sedang menggeledah laci meja kerjaku dengan alasan sedang mencari gunting, padahal wajahnya terlihat sangat panik. Malamnya, aku merasa ada yang aneh dengan kunci lemari pakaianku yang biasanya tersimpan rapi di dalam tas kerja. Posisinya sudah sedikit bergeser. Siang itu aku sengaja pulang lebih awal karena kepalaku mendadak pening. Tapi langkahku terhenti tepat di depan pintu kamar yang sedikit terbuka. Jantungku rasanya mau copot saat melihat Ibu Lastri sedang berdiri di depan lemariku dengan sebuah map hijau di tangannya. Itu adalah map tempat aku menyimpan semua dokumen penting, termasuk sertifikat rumah pemberian ayah yang selama ini beliau incar. Wajah Ibu Lastri terlihat sangat puas,
Beliau mengusap map itu sambil tersenyum licik, seolah-olah baru saja menemukan harta karun terpendam. Tanpa rasa bersalah, beliau langsung memasukkan map itu ke dalam tas besarnya dan bergegas keluar lewat pintu belakang rumah. Aku hanya bisa mematung di balik tembok. Air mataku menetes deras melihat ibu mertua yang selama ini kuhormati tega mencuri hak milikku. Aku segera memeriksa isi lemari, dan benar saja, map hijau itu sudah hilang, meninggalkan ruang kosong yang membuat hatiku terasa hancur berkeping-keping. Namun, di tengah isak tangisku, aku teringat sesuatu yang membuat napas yang tadinya sesak, perlahan-lahan mulai kembali menjadi teratur. Malamnya, Ibu Lastri pulang dengan wajah sumringah, seolah baru saja memenangkan undian miliaran rupiah dari bank. Beliau langsung duduk di meja makan dan tanpa rasa bersalah meminta aku menyiapkan makan malam yang spesial untuk merayakan rezeki. Aku hanya diam, menaruh piring dengan tangan gemetar, sementara Mas Masnu hanya menunduk bingung melihat tensi di antara kami. Tiba-tiba, Ibu Lastri menggebrak meja dan berkata kalau urusan biaya nikah Siska sudah beres, karena beliau sudah dapat pinjaman besar. Beliau menatapku tajam dan bilang, "Kamu nggak perlu sombong lagi, Amira. Sertifikat itu sudah ada di tangan orang yang tepat untuk menolong keluarga ini." Aku menarik napas panjang, menatap matanya dalam-dalam, lalu bertanya pelan, "Ibu, ambil sertifikat di lemariku tanpa izin." Bukannya malu, beliau malah makin membentak dan bilang kalau sebagai menantu aku sudah gagal karena tidak mau berkorban untuk adik ipar. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat wajah Ibu Lastri yang tadinya penuh kemenangan mendadak berubah menjadi penuh kebingungan. Ibu Lastri tertawa mengejek dan bilang kalau sertifikat itu sudah ada di tangan rentenir sebagai jaminan uang muka gedung dan catering mewah Siska. Aku hanya menggelengkan kepala pelan, lalu mengeluarkan sebuah map yang sama persis dari dalam tas kerjaku, membuat matanya melotot tajam. "Ibu, yang ibu ambil itu cuma fotokopi legalisir yang sengaja aku simpan di sana. Yang aslinya sudah aman didepositokan di bank atas nama yayasan yatim." Wajah Ibu Lastri mendadak pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat saat menyadari kalau dia sudah menjaminkan kertas yang sama sekali tidak ada harganya. Besoknya, keributan pecah saat rentenir datang ke rumah menagih uang muka karena merasa ditipu dengan dokumen palsu oleh mertuaku sendiri. Siska menangis histeris karena semua vendor membatalkan pesanan secara sepihak. Dan gengsi yang Ibu Lastri bangun selama ini hancur dalam sekejap mata. Ibu Lastri terpaksa menjual semua perhiasan emasnya, yang ternyata sebagian besar palsu, hanya untuk membayar denda pembatalan dan hutang rentenir. Kini aku hidup tenang di rumah ayahku, tanpa gangguan lagi, karena pelajaran ini menyadarkan mereka bahwa hak orang lain tidak akan pernah bisa dicuri dengan paksa.